Yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Ini kewajiban. Bergaul dengan cara yang santun dan baik. Allah SWT berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas, gauli mereka di biologisnya dengan baik. Yang lain juga mengatakan bahwasanya tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, ya, semua itu adalah masuk dalam muasyarah bil ma'ruf. Ini haknya ibu. Ya. Jadi suami tidak punya hak untuk marah-marah, untuk bentak-bentak, kecuali ada terjadi permasalahan. Misalnya memang ibu disuruh sholat nggak mau, ya. Ada naudzubillah perempuan mungkin selingkuh, suaminya ingatkan tidak mau dengar. Itu sudah nusyud namanya, pembangkangan agama. Nah, itu lain lagi dalam surah Nisa Allah jelaskan itu ya. Wallati takhafuna nusyuduhunna fa'idhuhun. Yang kalian khawatirkan nusyudnya pada kaum wanita, bangkang, tidak mau jalan tugas sebagai istri, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau segala macam. Fa'idhuhun, ingatkan mereka dengan baik. Kalau mereka masih nolak, wahjuruhunna fil madaji'. Boikot mereka diranjang. Nggak digauli, gitu kan? Kalau juga masih nolak, wadribuhun, boleh dipukul. Tapi pukulan kata ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Nggak boleh wajah, nggak boleh tampar, nggak boleh segala macam. Tapi sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak diingatkan. Ini nggak boleh, ini sudah salah. Kalau juga nggak mau berubah, baru cerai, gitu kan? Tetapi selama tidak terjadi itu, maka di sini kita harus tahu, ya, ada hak muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang santun dan baik. Kan indah sekali itu rumah tangga Bapak Ibu sekalian kalau si suami mau selalu cari pahala dari istrinya, selalu ingin memenuhi kebutuhannya, selalu ingin perhatian, selalu ingin tunjukkan cintanya, dan istri juga begitu kan, bahagia sekali. Ini jangan dirusak ini. Karena perlu Bapak Ibu tahu, iblis ya, itu paling senang kalau rumah tangga cerai. Itu lebih dicintai daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa judi. Lebih dicintai sama iblis. Dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Ya. Dia ingin menyaingi Allah tapi tidak akan mungkin. Karena Allah punya singgasana di atas air, kata Allah. Kana arsyu alal ma'. Tapi tidak mungkin dia sama. Intinya, tiap hari ada saja yang melapor. Saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang judi, saya baru membuat orang zina. Bagi iblis dianggap biasa. Semua orang bisa terjerumus di situ. Tapi begitu ada satu anak cucunya yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri, lalu kata iblis, kamu jagoannya. Dianggap prestasi terbesar. Karena orang kalau sudah ribut rumah tangganya, maka akan pusing kepalanya. Akan rusak statusnya di masyarakat. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan juga kita yakin bahwasanya kalimat ini adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah, dan Allah menjadikannya sebagai kalimat bersyukur atau berterima kasih yang menyebabkan seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini dan puncaknya meraih balasan pahala di akhirat sana terpenuhi. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menyampaikan kalau saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan akan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini semua isinya nasihat. Bahkan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka kalau bertemu satu sama yang lain, mereka sering mengucapkan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita menambah iman kita sesaat. Walaupun mereka bertemu dan berpisah hanya saling mengingatkan surah Al-Asr saja. Wal asr, demi masa hidup kalian di dunia. Innal insana lafi khusr, semua manusia dalam keadaan rugi. Illa alladhina amanu wa amilus salihan, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling memberikan wasiat tentang kebenaran ini dan saling memberikan wasiatlah agar bersabar dalam keadaan iman dan amal saleh itu. Lalu mereka berpisah.
Jadi kita perlu memahami bahwasanya sama-sama belajar, saya pun lagi belajar, dan mari kita mengejar keutamaan majelis ilmu. Kata Nabi SAW, tidak ada orang yang keluar untuk belajar ataupun mengajar, kecuali dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada kaum yang berkumpul mempelajari ayat-ayat Allah, kecuali akan turun rahmat pada mereka dan juga dilindungi oleh para malaikat. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, malaikat menebahkan sayap mereka, melindungi para penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Dan juga sekian banyak tentu keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang kita harapkan itu kita dapatkan. Jadi kalau ada tadi di sini Bapak Ibu yang hadir karena hanya ajakan teman, hanya karena ingin seremoni, meramaikan majelis, ingin testimoni, coba-coba enak gak sih ikut majelis ilmu itu? Ya, atau kebetulan ada peluang diganti semua niatnya sebelum kita mulai. Niatnya karena ingin mendapatkan ilmu dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini sehingga bisa bermanfaat dan jadi pahala. Baik. Tema kita pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, adalah rumah tanggaku kebahagiaanku. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sepuh, sudah senior dalam rumah tangga menganggap untuk apa tema seperti ini dibahas. Seakan-akan mungkin tidak diperlukan. Tapi tenang dulu, jangan buru-buru menilai. Saya ingin menitik beratkan beberapa poin dan ini dari pengalaman saya mengisi pelatihan rumah tangga, kemudian menerima konsultasi permasalahan rumah tangga selama kami berada di alam dakwah ini luar biasa gitu. Banyak sekali hal-hal yang sebenarnya kalau orang faham teori agamanya tidak akan terjadi. Tapi ada orang berumah tangga 10 tahun cerai, ada yang sudah 20 tahun cerai. Ada orang yang berjalan setiap hari berantem aja. Ada orang yang tidak pernah mau berubah sikap dan sifatnya sebagai pasangan dalam hidup. Ya udah saya begini, terima ya sudah, kalau nggak terima ya cerai. Tidak ada yang digambarkan dalam Al-Quran tentang rumah tangga itu akan dipenuhi dengan kasih sayang, cinta, dan perhatian. Yang pertama, titik beratkan poin ini, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Anda sudah sepuh, sudah lama berumah tangga, ketahuilah rumah tangga itu adalah ibadah. Itu dulu. Banyak orang berumah tangga menikah hanya karena suka sama suka saja. Bukan karena perintah agama. Akhirnya dia berjalan 10 tahun, 20 tahun dari akad nikahnya, nggak ada pahalanya. Karena tidak niat ibadah. Sama orang sholat tidak niat ibadah, cuma mau gerakan saja. Misal, ini ibadah. Bahkan saya bisa mengatakan Bapak Ibu sekalian, rumah tangga itu adalah bahtera pahala dari ibadah yang sangat besar dan paling besar. Saya kasih contoh. Kalau orang lagi puasa, Ramadan misalnya, ya, dari mulai sahur sampai maghrib, ya, dia berada di bahtera puasa. Dia lagi duduk, dia lagi ngobrol, dia lagi ke pasar belanja, tetap dia lagi dalam puasa. Ada pahala puasa berjalan dari mulai sahur sampai buka puasa, kan begitu? Bisa difahami ya? Nah, begitulah rumah tangga. Mulai akad nikah sampai salah satu di antara kita meninggal, itu bahtera pahala. Tapi syaratnya niatkan ibadah. Ustaz, saya kan sebagai istri cuma nunggu di rumah, pahala. Pahala itu. Bahkan kata Nabi SAW, sebaik-baik tempat ibadah seorang muslimah adalah rumahnya. Dan lebih afdol lagi ibadah di tempat yang paling tertutup di rumahnya. Ya begitu. Ibu nunggu di rumah, nunggu suami pulang kerja, ibu nunggu anak-anak pulang sekolah atau ibu temanin, ibu merawat rumahnya, setiap jengkal rumah ibu rawat, ibu tata, pahala semua. Suami di luar, sibuk dengan istri dan anaknya saja. Dia bekerja, hasil keringatnya diberikan kepada istri dan anaknya. Pahala. Anak-anak selalu cari keridhaan orang tuanya, pahala. Orang tua sibuk mendidik anaknya dengan baik, pahala. Semuanya pahala. Di rumah tangga kita itu sudah sumber pahala yang luar biasa. Tapi ingat, syaratnya diniatkan ibadah. Nggak bisa enggak. Dasar hukumnya ibadah adalah surah yang masyhur, surah Ar-Rum ya.
ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, kita yakin Allah itu ada sebagai pencipta, yaitu Dia menciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian, agar kalian merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, ini tanda-tanda kebesaran Allah luar biasa dalam pernikahan itu. Coba renungi ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua syahwat, keinginan untuk melampiaskan biologis. Normal. Laki-laki mau lihat perempuan, perempuan lihat laki-laki, pegangan, ciuman, terakhir mendetakkan kemaluan-kemaluan, itu normal, fitrah itu. Karena kalau tidak ada itu, kita nggak akan mau, tidak akan ada populasi manusia. Laki-laki tidak mau tumpahkan spermanya, perempuan tidak akan mau digauli, menerima lalu hamil 9 bulan. Nggak mungkin. Allah memang hiasi itu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Al-ayat. Allah telah menghiasi dua hal. Hub, rasa suka, dan syahwat. Ada syahwat. Dari kaum wanita. Wanita, laki-laki wanita kepada pria. Gitu kan. Jadi memang Allah SWT berikan itu. Tetapi Allah mengajarkan caranya. Ada dua cara yang benar dan cara yang salah. Ya. Cara yang salah, zina. Cara yang benar, nikah. Kan gitu. Dua-duanya sama. Orang kalau zina apa? Pelampiasan biologis kan? Jalan sama-sama, pacaran, ciuman, pelukan, semuanya lah. Tapi salah. Nikah sama, pelampiasan biologis. Tapi benar. Apa bedanya? Semua orang yang mau berzina pasti diikuti rasa takut. Khawatir. Ini masalahnya secara kejiwaan, bagi laki-laki berpengaruh pada kualitas spermanya, bagi perempuan berpengaruh pada kualitas sel telurnya. Orang kalau biologis dalam kondisi takut itu beda. Sementara bibit manusia dia sedang pertemukan. Itu rasionalnya sedang dipertemukan. Dan akhirnya biologisnya juga tidak maksimal. Dosa besar karena zina. Kalau hamil, malu. Kalau orang hamil dari luar nikah, disembunyikan perutnya. Kalau perlu sampai aborsi, kan gitu. Permasalahannya karena pelampiasan yang salah. Padahal Allah kasih fitrah. Ada kemauan kita memang untuk itu. Dan kita lihat nikah. Subhanallah, nikah sama zina bedanya cuma 5 menit. Kalimat akad. Saya nikahkan kamu, anak perempuan saya terima nikahnya. Selesai. 2 saksi, ada mahar, ada kalimat ijab kabul tadi, sah. Setelah itu apa? Semua orang tahu. Malam pertama orang akan interaksi biologis. Tapi beda. Jiwanya senang, tenang. Berarti pengaruh pada kualitas sperma dan sel telur yang akan jadi bibit manusia nanti. Berpahala. Dan kalau hamil, gembira. Semua ibu kalau hamil itu dari suami yang sah, ibu hamil ya? Iya, bangga, nggak apa-apa. Beda sekali. Plus lagi kalau lahir anaknya, kalau tadi anak zina nggak jelas statusnya. Perlu ketahui ya, anak zina nggak ada status nasab. Kalau hukum syar'inya. Nggak boleh dinisbatkan pada ayahnya yang milik sperma. Itu karena bukan sah. Kemudian tidak ada warisan di antara mereka. Itu ketat sekali. Sementara kalau sudah nikah, anaknya anak sah. Punya hak nasab, punya hak warisan. Coba. Makanya Allah bilang di pernikahan itu betul-betul tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi kaum yang mau berfikir. Hampir di setiap kesempatan khutbah nikah, kami sampaikan ini. Dan saya selalu sarankan kepada bapak ibu yang sudah berumah tangga, ingat, jangan persulit pernikahan anak-anak. Jangan tunggu dulu dia harus sarjana, S2, S3, punya mobil, punya perusahaan baru nikah. Ibu dan bapak sudah punya pasangan. Dia tidak. Gejolak syahwatnya bergejolak. Maka dia akan bisa berbuat zina dan kita tanggung dosanya. Gitu kan? Kenapa kita tidak malu? Ya, ini mohon maaf saya berikan contoh. Pada saat anak kita perempuan dijemput oleh pacarnya, paman, tante saya jemput ya si fulana. Baik silakan nak. Silakan apa ini? Silakan zina? Kan akan dibawa ke bioskop, ke taman, ada yang bawa ke kuburan. Oh iya.
Ya kalau ziarah, kalau ambil pelajaran. Masalahnya zina di kuburan. Kenapa dibilang silahkan? Kenapa nggak jaga kemuliaan nama kita dan kedudukan anak kita, kemuliaan dia? Karena nggak bilang, kalau mau bawa anak saya nikahi. Selesai. Nikah silahkan. Gitu kan? Kita tinggal tambah satu piring makanan di atas meja makan kita, anak kita aman. Kita pun aman. Nama baik kita aman, nama baik kita aman juga. Kalau dia hamil, cucu kita jelas status nasabnya. Ada warisannya. Kan gitu. Subhanallah, misalnya bulan depan datang laki-laki lain. Lalu tetangga tanya, siapa ini bu? Oh itu pacar anak saya. Loh yang bulan lalu mana? Sudah putus. Gak apa-apa, gak malu. Kenapa diputus? Anak saya gak suka. Bulan lagi depan ada lagi pacar baru. 7-8 kali ganti gak apa-apa. Tapi kalau pasang tenda depan rumah menikah, malu. Ajaib ini. Kenapa kita malu untuk menikahkan anak kita? Dan ingat poin penting. Ya. Jangan pelanggaran agama yang terjadi pada diri kita Bapak Ibu sekalian kita wariskan ke anak-anak. Ada ibu-ibu dulu hamil di luar nikah, anaknya juga begitu. Gak apa-apa ibu dulu gitu kok. Ayah dulu begitu kok, gak apa-apa bebas. Nanti juga sadar sendiri. Loh subhanallah. Kenapa kita nggak tutupin kesalahan kita sama Sang Pencipta Allah dengan memperbaiki keturunan kita? Kalau kita umur 34 tahun, 30-40 tahun baru kenal Al-Quran, anak kita harus hafal Quran di bawah 10 tahun. Harusnya gitu. Kita baru tutup aurat di umur 40 tahun, anak kita dari kecil pakai jilbab, biasakan gitu. Biasakan mereka kenal Al-Quran, biasakan mereka majelis ilmu, biasakan mereka kenal agama, tutupin kesalahan kita di situ. Jangan malah sebaliknya. Sehingga kita bisa panen pahalanya. Ya. Jadi memang pernikahan kembali lagi tadi adalah bahtera pahala yang sangat besar. Tinggal diniatkan ibadah. Dan saya bilang tadi, mudahkan pernikahan. Jangan dipersulit. Siapapun di bawah naungan kita, anak kita, saudara kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya. Itu di dalam surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un 'alim." Surah An-Nur ayat 32 ya, surah nomor 24 ini Bu ya. Dan nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Jangan biarin bujang dan gadis ini begitu saja. Gejolak syahwat mereka besar. Kita pernah lalui masa-masa umur itu. Biasanya dikenal dengan masa-masa puber. Kenapa nggak dibiarkan mereka punya pelampiasan yang baik? Allah bilang itu. 1400 tahun yang lalu firman ini turun dan nikahkan. Ya, kawinkan orang-orang sendirian di antara kamu. Dan orang-orang yang layak juga kawin atau menikah dari hamba-hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin. Nah ini kalau ada yang bilang, tapi kan Ustaz anak saya belum punya pekerjaan. Ya, belum tamat kuliah, gitu kan? Maka Allah bilang, jika mereka miskin, Allah akan mengayakan mereka, memampukan mereka dengan karunia-Nya, maksudnya dengan pernikahan itu ya. Dan Allah Maha luas pemberian lagi Maha mengetahui. Dan dari riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu di pernikahan. Orang kalau sudah nikah itu beda, karena suami istri sudah digabung rezekinya nih. Ya. Beda dengan kalau dia masih sendiri. Juga kata Nabi SAW dalam hadis yang lain riwayat An-Nasai, ada 3 orang yang pasti Allah kasih rezeki. Salah satunya wan-nakihu alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Jadi memang dia adalah ibadah yang harus benar-benar kita perbaikin. Jadi sekarang tekankan kepada diri kita, kalau dulu niatnya hanya karena suka, orang tua suruh, karena faktor umur, faktor ekonomi, kesempatan, ini semua dihilangkan. Supaya yang Bapak Ibu sudah lalui 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun rumah tangga ini bernilai pahala. Diniatkan untuk itu. Dan jangan tunda-tunda pernikahan itu karena memang dia bagian daripada perintah agama. Ya. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada anak-anak muda, ya ma'syaras syabab, wahai sekalian anak-anak muda, man istata' minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah punya kemampuan nikahlah. Ya, hadits ini berlaku pada ayah dan ibu si anak tadi. Karena yang menikahkan mereka ayah dan ibunya yang membantu dan memudahkan gitu ya. Siapa yang sudah bisa mampu. Nah di sini khilaf di antara ulama. Apa makna ba'ah? Kemampuan. Ada yang mengatakan kemampuan itu adalah kemampuan biologis saja.
Selama si laki-laki sudah siap biologis, dia tumpahkan spermanya, istrinya hamil, dia siap, mulai dia akad nikah, mulai menafkahi istrinya, dia punya anak, siap status ayah, dan si perempuan siap juga menerima sperma suaminya, lalu hamil, lalu jadi ibu, selain suami maka sudah ba'a namanya, mampu. Ada juga yang menghubungkan ini dengan finansial, kemampuan finansial, tapi ini sedikit. Yang banyak mengatakan al-ba'a adalah kemampuan biologis. Kalau ibu sudah pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, ada riwayat, pernah ada wanita datang kepada Nabi SAW di Madinah, lalu menawarkan dirinya. Mengatakan, ya Rasulullah, kalau anda ingin menikahi saya siap. Gitu. Maka Nabi SAW melihat, tapi Nabi tidak ada hajat. Beliau tidak ada hajat pada saat, lalu beliau mengatakan kepada jemaah yang hadir di masjid, siapa yang mau menikahi wanita ini? Maka kata seorang laki-laki, saya ya Rasulullah. Angkat tangan orang itu. Kata Nabi SAW, apa yang kamu bisa jadikan sebagai mahar? Dia bilang, saya tidak punya apa-apa, miskin. Gak ada apa-apa. Apa kata Nabi SAW? Iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar cari walaupun cincin dari besi. Bukan perak ya. Cari besi, buat lingkaran, jadikan cincin supaya jadi mahar. Orang ini keluar masjid, masuk lagi. Gak ada ya Rasulullah. Besi aja gak dapat. Gitu. Saking susahnya. Apa kata Nabi SAW? Apa yang kau punya? Apa kau punya ayat-ayat Al-Quran kau hafal? Dia bilang iya. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dan itu maharnya. Pernah dengar Ummu Sulaim enggak? Belum pernah dengar? Julukannya beliau Gumaisa atau Rumaisa. Ini salah satu sahabat Nabi yang perlu ibu-ibu baca kisahnya. Beliau ibunya Anas ibn Malik. Anas ibn Malik ini membantu Nabi, menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dia yang bawa anaknya. Ya Rasulullah, ini anak saya jadikan pembantu anda. Sehingga menjadi perawi hadis yang banyak. Menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Ummu Sulaim ini, waktu suaminya meninggal, namanya Malik, tapi suaminya meninggal dalam keadaan kafir ya. Diajak masuk Islam, tidak mau, terus ribut sama teman-temannya, musuhnya, mati terbunuh. Ringkas cerita, ada teman suaminya namanya Abu Talha. Abu Talha ini orang kaya, orangnya tampan. Dia lamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, laki-laki seperti anda tidak ditolak. Nggak ada orang perempuan tolak seperti anda. Maksudnya orangnya baik, turunannya baik, orang punya kelebihan fisik, punya kelebihan harta, nggak ditolak. Tapi saya muslimah, anda kafir. Nggak boleh dalam Islam menikah begini. Kalau anda mau masuk Islam, maka saya jadikan maharku masuk Islam anda. Nggak usah kasih duit. Syahadat anda mahar saya. Maka kata Abu Talha, saya siap. Baik, pergi ke Nabi syahadat, lalu nikah. Berarti maharnya ayat Al-Quran bisa, syahadatnya perempuan itu bisa. Pernah baca dalam surah Al-Qasas, Nabi Musa alaihissalam, waktu beliau dikejar Fir'aun, lalu pergi ke Madian, ketemu dengan Syuaib, lalu menikah dengan salah satu anak Syuaib. Apa maharnya? Nabi Musa nggak punya harta. Bekerja selama 8 kali musim haji. Membantu ngambilin air, gembala domba, itu maharnya. Nabi Musa penuhi. Nabi Syuaib mengatakan, kalau kamu lengkapkan 10 kali haji, terserah kamu. Kata Nabi Musa, baik, kita sepakat dulu 8 haji. Kalau yang 2 tahunnya lagi itu nanti kita lihat. Saya tidak bisa janjikan, tapi kita lihat perkembangannya. Gitu. Jadi Nabi SAW motivasi, wahai sekalian anak muda yang disuruh. Siapa yang sudah mampu menikahlah. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ Karena dia lebih menjaga penglihatan mata dari yang haram. وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ Lebih menjaga kemuliaannya kemaluan. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ Dan siapa yang belum mampu, maka dia sebaiknya memperbanyak puasa, karena itu akan jadi tameng bagi dia. Karena kan suplai makanan, minuman ini kan akan menambah energi ya. Ada gejolak syahwat. Dengan puasa, orang bisa teredam syahwatnya. Tapi Nabi SAW suruh menikah. Ya. Jadi ini poin yang ingin saya titik beratkan di awalnya. Pernikahan adalah pahala. Sekali lagi Bapak Ibu yang dari awal niatnya hanya karena disuruh orang tua, hanya karena ada kesempatan, karena faktor umur, ini semua diubah di detik ini, di ruangan ini, supaya niatkan ibadah, supaya jadi pahala. Ya. Juga nanti anak-anak kita mudahkan pernikahan mereka. Jangan pernah hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia, nggak ada hubungannya. Kalau semua orang menikah harus sarjana dulu, harus punya perusahaan dulu, punya mobil dulu, umur berapa dia akan menikah? Gitu kan? Ini selalu tertunda-tunda, padahal ini terbuka sekali pintu zina. Apalagi kalau anak-anak Bapak Ibu jauh dari kita nggak tahu nih, ya, dia seperti apa keadaannya. Ini bahaya sekali, kita orang tua bertanggung jawab. Kita orang tua bertanggung jawab, ya. Baik, poin yang kedua,
yang kita ingin bahas dalam masalah ini selain menikah adalah ibadah. Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan dalam Islam pada saat masuk berumah tangga memahami tugas dan kewajiban kita. Saya bahasakan pada istri saya begini waktu nikah. Kita ini berdua ibaratnya pegawai di satu perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya, ownernya adalah Allah. Saya jalankan tugas saya dan kewajiban saya dengan baik, Allah akan berikan saya balasan. Kamu jalankan tugas dan kewajiban dengan baik, akan diberikan balasan oleh Allah. Seperti pegawai terima gajinya full, terima fasilitasnya full, dan seterusnya. Seperti mungkin Bapak Ibu sini tidak asing kalau bekerja sini, on time, kerjakan dengan baik, mungkin akadnya tidak putus-putus dan selalu ada fasilitas yang diberikan, gitu kan? Nah, seperti itu. Kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, supaya rumah tangga itu langgeng dan seperti yang dibahasakan oleh Allah. Ya, Allah jadikan ketentraman, Allah jadikan kasih dan sayang. Maka kita fokus kepada kewajiban kita yang merupakan hak pasangan. Di luar daripada kewajiban pasangan, jangan dibebankan. Nanti kita akan jelaskan apa saja kewajiban dan hak pasangan. Coba kita dengarkan teman-teman sekalian. Kita mulai dari ibu-ibu, haknya ibu-ibu, yang merupakan kewajiban bapak-bapak. Ini ibu bisa minta dari suaminya, karena ini syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, muasyarah bil ma'ruf. Ini kewajiban. Bergaul dengan cara yang santun dan baik. Allah SWT berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang baik. Kata Ibnu Abbas, gauli mereka di biologisnya dengan baik. Yang lain juga mengatakan bahwasanya tutur kata yang santun, tatapan mata yang syahdu, jaman tangan yang ramah, ya, semua itu adalah masuk dalam muasyarah bil ma'ruf. Ini haknya ibu. Ya. Jadi suami tidak punya hak untuk marah-marah, untuk bentak-bentak, kecuali ada terjadi permasalahan. Misalnya memang ibu disuruh sholat nggak mau, ya. Ada naudzubillah perempuan mungkin selingkuh, suaminya ingatkan tidak mau dengar. Itu sudah nusyud namanya, pembangkangan agama. Nah, itu lain lagi dalam surah Nisa Allah jelaskan itu ya. Wallati takhafuna nusyuduhunna fa'idhuhun. Yang kalian khawatirkan nusyudnya pada kaum wanita, bangkang, tidak mau jalanin tugas sebagai istri, nggak mau tutup aurat, nggak mau sholat, nggak mau segala macam. Fa'idhuhun, ingatkan mereka dengan baik. Kalau mereka masih nolak, wahjuruhunna fil madhaji'. Boikot mereka diranjang. Nggak digauli, gitu kan? Kalau juga masih nolak, wadribuhun, boleh dipukul. Tapi pukulan kata ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak boleh berbekas. Nggak boleh wajah, nggak boleh tampar, nggak boleh segala macam. Tapi sebagian ulama mengatakan dengan kayu siwak diingatkan. Ini nggak boleh, ini sudah salah. Kalau juga nggak mau berubah, baru cerai, gitu kan? Tetapi selama tidak terjadi itu, maka di sini kita harus tahu, ya, ada hak muasyarah bil ma'ruf, pergaulan yang santun dan baik. Kan indah sekali itu rumah tangga Bapak Ibu sekalian kalau si suami mau selalu cari pahala dari istrinya, selalu ingin memenuhi kebutuhannya, selalu ingin perhatian, selalu ingin tunjukkan cintanya, dan istri juga begitu, kan bahagia sekali. Ini jangan dirusak ini. Karena perlu Bapak Ibu tahu, iblis ya, itu paling senang kalau rumah tangga cerai. Itu lebih dicintai daripada dosa membunuh, dosa berzina, dosa judi, lebih dicintai sama iblis. Dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Ya. Dia ingin menyaingi Allah tapi tidak akan mungkin. Karena Allah punya singgasana di atas air, kata Allah. Kana arsyu alal ma'. Tapi tidak mungkin dia sama. Intinya, tiap hari ada saja yang melapor. Saya baru membuat orang membunuh, saya baru membuat orang judi, saya baru membuat orang zina. Iblis dianggap biasa. Semua orang bisa terjerumus di situ. Tapi begitu ada satu anak cucunya yang mengatakan, saya baru ceraikan suami istri, lalu kata iblis, kamu jagoannya. Dianggap prestasi terbesar. Karena orang kalau sudah ribut rumah tangganya, maka akan pusing kepalanya. Akan rusak statusnya di masyarakat. Ya? Kan jadi tidak enak pandangan orang gitu ya. Oh ini cerai, oh ini gini dan itu. Misal contoh. Karena status ini, walaupun tidak semuanya itu aib memalukan, tapi tetap aja. Oleh karena itu harus hati-hati di sini. Maka muasyarah bil ma'ruf adalah poin yang sangat penting. Kita masih mulai dari laki-laki dulu ya. Ini merupakan hak ibu, nanti kita akan masuk ke kewajiban ibu yang merupakan hak suami. Yang kedua adalah nafkah. Nafkah ini di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu suami.
ini diberikan. Tetapi dalam nafkah ini, terutama ibu-ibu perlu pahami, bukan berarti semua pendapatan suami ibu yang ambil. Ya. Sehingga akhirnya suami ini kayak tidak punya wibawa. Maaf, mau beli pakaian dalam minta sama suami istrinya. Mau beli ini istrinya yang kasih. Kenapa ini? Ini nggak boleh. Saya pernah subhanallah umroh, ada satu jemaah kita, Ustaz tolong ya temani saya mau beli gamis. Oh iya insya Allah Pak, boleh. Nanti selepas sholat kita jalan. Begitu selesai sholat, kami makan siang terus saya bilang, sudah mau jalan Pak? Sebentar, saya lagi tunggu. Istri saya nanti isiin dulu ATM saya. Dia batasi, saya cuma boleh belanja sekian. Jadi semua pendapatannya istrinya atur. Saya langsung bilang, kenapa Pak? Nanti kalau uangnya kurang gimana? Cipungi lagi istrinya. Kan tidak mungkin itu. Yang benar, si suami duduk sama istrinya, berapa pengeluaran rumahnya kita duduk sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua dirincikan. Oh ternyata butuh 10 juta rupiah misalnya. Ya udah ini 10 juta ya. Nah, dikasih gitu. Tapi suami punya hak mengelola gajinya untuk kasih orang tuanya, untuk sedekah di masjid, kasih orang miskin dekat kantornya. Dia punya hak gitu. Nah nafkah ini yang ibu punya haknya, kita bicara haknya ibu adalah kebutuhan dasar tadi. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, transportasi, semampu suami. Kalau itu sudah disiapkan berarti sudah ada nafkah ini. Dan bagi suami haram hukumnya membengkalikan nafkah. Karena kata Nabi SAW, kafalil mari ithman ayyudayyi'a man yaqutu. Sungguh sangat berat hukuman bagi laki-laki yang membengkalikan kewajibannya. Ya, nggak boleh sama sekali. Kalau ada suami pelit, nggak mau kasih nafkah, ibu mau makan dari mana dia nggak mau tahu, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Pernah dengar namanya Hindun? Istrinya Abu Sufyan. Nah dulu kan waktu perang Uhud dia benci sama Islam, tapi pembebasan kota Makkah masuk Islam dia. Ya. Intinya setelah masuk Islam, dia keluh kesah sama Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang pelit sekali. Dia tidak mau tahu saya makan dari mana. Maka boleh nggak saya ambil duitnya? Kata Nabi SAW, kalau itu benar yang kau katakan, ambillah secara ma'ruf. Maksudnya hanya sesuai dengan kebutuhanmu saja. Kalau lebih nggak boleh, berarti mencuri. Gitu kan. Tapi di saat keadaan betul-betul dia tidak mau tahu. Tapi kalau suami di awal bulan kasih ibu, ini bu ya, ini ya, misalnya belanjaan nafkah bulanan. Udah, berarti ibu sudah dikasih 1 bulan ke depan. Sebenarnya kewajiban suami itu per hari ya. Harian. Jadi kayak misalnya hari ini saya punya wajib kasih istri saya. Kalau besok saya meninggal, udah gugur. Iya kan? Sekarang kalau ada seorang suami kasih dari awal bulan uang tuh 1 bulan ke depan. Pertengahan bulan suaminya meninggal. Berarti ada bonus 2 bulan tuh. Dia nggak punya kewajiban. Harusnya ibu bisa tahu menilai itu. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada istri yang tidak tahu berterima kasih pada suaminya. Ya memang itu ada nilainya. Yang jelas nafkah ini penting ya untuk diketahui. Jadi kewajiban suami, tapi juga jangan satu sisi ibu berlebihan dalam masalah nafkah ini. Kalau ada yang dia kasih di luar daripada kebutuhan dasar, berarti itu bonus. Jazakallahu khairan, terima kasih. Udah dikasih gitu kan. Dan harus ini selalu dinilai ya bu ya. Kalau dalam nikmat yang sedang Allah berikan, supaya kita selalu bersyukur, berikan nilainya. Saya sering kasih contoh di Indonesia itu, saya juga pernah bilang sama istri saya contoh ini. Kalau seandainya kita lagi kehujanan, lewat di satu depan rumah, kehujanan deras nih. Lalu pemilik rumah bilang, bu, masuk aja sini, bernaung di terasnya aja. Kita enggak disiapin apa-apa, cuma bernaung sampai hujan selesai. Kira-kira bu, pada saat pulang, ya, kita dari sana terus kita lewat rumah itu, kita selalu kenang nggak kebaikannya orang itu? Ya. Oh itu rumah dulu saya pernah disuruh nunggu di teras. Itu cuma nunggu doang. Bagaimana kalau pemilik rumahnya siapkan pisang goreng, teh hangat. Pasti ibu kenang terus ya. Banyak istri suaminya sudah kasih naungan, makanan bertahun-tahun tidak terima kasih. Salah aja suaminya. Nah ini nggak boleh. Ya. Bu ingat ya, ibu hanya disuruh bakti dengan 1 orang ini saja. Ini saja. Karena nggak ada poliandri dalam Islam. Ibu nggak boleh punya 2 suami. Kalau 2 suami, ibu hamil siapa ayahnya nggak jelas. Makanya tidak ada. Tapi cuma 1. Kenapa 1 ini dirusak? Kemas baik-baik dia, ibu mati, dia ridho masuk surga. Nanti kita bahas itu dalam masalah kewajibannya. Tapi kita kembali ke masalah nafkah dulu. Itu yang kedua.
Ibu boleh tuntut nafkah ini, ingatkan dia baik-baik. Kemudian yang ketiga, tapi ingat ya, dalam meminta nafkah Bu, jangan seperti nagih utang. Ya. Ingat ya, besok tanggal 1. Nah. Masa mau minta hasil keringat orang? Ingat, ancaman. Hah? Ada orang bahkan seperti preman. Mukanya cemberut, marah-marah, tangan di pinggang, ngamuk-ngamuk. Karena belum masuk transferan. La haula wa la quwata illa billah. Ibu sudah tahu belum? Kalau sebelum nikah, ibu harus baik dan bakti pada ayah dan ibu. Ya, boleh nggak kita ngomong kasar sama ayah dan ibu? Boleh ya? Nah, setelah menikah, suami di atas ayah. Kalau ayah ibu bilang begini, nak datang ke sini. Suami ibu bilang, tunggu, jangan dulu. Tunggu saya. Ibu wajib tunggu. Ayah sama ibu jadi nomor 2 setelah nikah. Itu bayangkan kedudukannya. Jadi harus hati-hati ya. Nanti kita jelaskan lebih banyak hadisnya. Ini saya bicara bukan karena saya laki-laki ya. Karena ini hukum agama ini. Ya. Ini hukum supaya jangan salah dalam masalah ini. Jadi kalau minta nafkah jangan seperti lagi utang. Saya pernah subhanallah ada satu retorika istri saya pakai menarik sekali gitu. Biasa saya kasih awal bulan, subhanallah waktu itu saya karena kesibukan lupa. Telat 1 hari gitu. Saya cuma lihat pas datang kok berubahan makanan di meja beda. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma menunya lebih sedikit, gitu kan? Saya lihat kok berubah. Terus saya bilang, kenapa nggak seperti biasanya? Dia cuma senyum. Subhanallah dengan itu Allah sentuhin hati saya. Oh, saya lupa. Oh maaf, saya lupa uang nafkah. Lalu saya kasih dia. Tapi nggak ngamuk-ngamuk, nggak marah-marah, nggak cemburu, tetap aja dia senyum. Allah itu kasih ibu perangkat itu luar biasa sebenarnya kalau ibu pakai ya. Allah kasih ibu perangkatnya itu kalau ibu pakai, semua laki-laki bisa luluh. Air mata dan kelembutan. Iya, itu senjatanya. Jangan pernah hadapi laki-laki dengan cara laki-laki. Ibu pecahin piring 1, dia pecahin 1 rak. Karena dia lebih kuat. Ibu banting pintu, dia rubuhin pintu. Nah. Ibu caci maki, dia marah-marah. Dia bisa lebih marah-marah. Nah. Hadapi ayah, hadapi suami, hadapi anak laki-laki sama. Sifat kepemimpinan mereka kental. Ibu sudah tahu belum? Kami ini laki-laki bu nggak butuh sunblock, nggak butuh hand body. Kami ini laki-laki manusia luar. Sholat berjamaah di masjid, antar jenazah, cari nafkah, jihad, coba. Jadi memang kami ini sudah terbiasa di luar. Orang yang biasa di alam luar ini, sifat defense-nya kuat sekali. Ibu serang, langsung dia membela diri. Selesai. Walaupun dia salah. Memang begitu. Coba renungi hadis ini ya. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga. Wanita kalau dia disakiti atau dia menyakiti. Ini bayangkan kalau dia disakitin. Atau dia menyakiti, dia akan pegang tangan suaminya sebelum tidur dan dia mengatakan, saya tidak bisa pejamkan mata sampai kau ridho kepadaku. Saya lama bu renungi hadis ini. Apa hikmahnya? Karena saya harus jelaskan ke jamaah saya. Kalau ada ibu-ibu yang nanya, kok kita disakiti malah kita yang harus minta maaf gitu. Tapi sang pencipta yang suruh nabinya Muhammad SAW ucapkan. Gimana cara memahaminya? Ternyata bu, saya kembali kepada karakter saya sendiri laki-laki. Subhanallah, laki-laki karena ada sifat kepemimpinan, jadi selalu ada sifat naungannya beda. Ya. Di saat ibu lakukan itu, yang muncul dalam karakter kami laki-laki, wah perempuan ini baik benar. Kita malah mengatakan, maaf saya yang salah. Begitu. Dibandingkan ibu serang dia, kamu ini begini, kamu itu begitu, udah akhirnya berantem. Seperti itu. Saya pernah waktu awal nikah, istri saya sempat liatin saya satu gambar. Masih baru mungkin 1-2 hari kami nikah. Ada gambar rupanya, ada satu wanita duduk di atas kursi di taman. Terus pengantin laki-lakinya pakein sepatunya gitu. Dia bilang romantis ya. Terus saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Loh kok enggak? Iya. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan sebaliknya. Wanita yang berkhidmah pada suaminya. Saya tanya, dan ini ibu-ibu juga bisa jawab lah ya, dalam dirinya sendiri mungkin setelah saya kasih contoh. Kami ini laki-laki bu, kalau kami lagi duduk di atas kursi begini, saya bukan suruh ibu duduk di bawah, bukan. Tapi saya kasih contoh. Kalau kami lagi duduk di atas kursi, lalu ada istri datang di sebelah, duduk di bawah. Yang muncul di benak kami karena sifat pimpinan ada, wah perempuan ini merendah sama saya. Yang ada tambah sayang, tambah perhatian.
Tapi kalau kita balik, ibu di kursi, suaminya di bawah. Saya sudah kuasai kamu. Beda. Jadi beda sekali, subhanallah. Nanti kita bahas tentang masalah karakter pasangan ya. Baik, itu masalah nafkah. Itu hak ibu yang kedua. Yang ketiga adalah pendidikan. Pendidikan, terutama berhubungan dengan masalah pendidikan agama. Jadi suami ibu sudah benar diizinkan kalau hadir pengajian begini. Karena ini wajib kita belajar agama. Supaya tahu gitu kan. Dan tidak boleh suami egois tidak mengizinkan suaminya, istrinya belajar. Karena kata Nabi SAW, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, terutama ilmu agama ya. Kalau ilmu umum itu hukumnya sunnah, ilmu agama ini supaya ibu tahu, oh kalau saya haid itu bagaimana, kalau nifas bagaimana, didik anak bagaimana, layani suami bagaimana, bagaimana kalau saya harus bangun sholat malam suami saya ada, kalau saya puasa sunnah suami saya ada, boleh atau tidak. Ini kan semua hukum butuh dijelasin. Jadi menuntut ilmu, dan Allah SWT mengatakan dalam surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga dari api neraka. Bagaimana diselamatkan dari api neraka? Dengan ilmu agama. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perlindungan. Keamanan, ini kewajiban. Jadi kayak, sudah umum ya, subhanallah laki-laki itu rata-rata punya fitrah. Selama istrinya baik, istrinya pasti dia akan coba siapkan rumah yang bagus. Dia akan siapkan fasilitas yang bagus. Ibu jangan heran, berarti itu efek daripada pelayanan kita. Ya. Biasanya disiapin begitu. Nah itu memang Allah buat fitrah begitu. Semua laki-laki itu selama dia punya duit, dia pikirin bagaimana rumah lebih besar, bagaimana kendaraan lebih bagus, bagaimana sofa bisa diganti, bagaimana ini. Dia sudah pikirkan itu. Itu fitrahnya, alaminya. Dia akan memberikan. Nah ini memang ada perlindungan dan keamanan. Dan haram hukumnya bagi laki-laki lalai dalam masalah ini. Kalau dia biarkan sehingga istrinya berbahaya. Contoh, sekarang bocor nih atap, masuk hujan. Di bawah situ ada aliran listrik, ya. Istrinya telepon, Mas, nih bocor nih listrik, khawatir nanti saya sama anak-anak kesetrum. Oh iya, gampang nanti. Ditunda sama dia. Ternyata turun hujan, bocor, istrinya kesetrum. Suaminya berdosa. Kan perlindungan, nggak boleh. Ya, nggak boleh dibengkalikan, nggak boleh tunda-tunda. Itu kewajiban dia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan rumah itu memang tempat naungan istri, gitu. Ya, bagaimana dia bernaung di rumah itu, dan setiap jengkar rumah itu adalah tanggung jawab istrinya. Gitu kan. Nanti kita bahas di masalah kewajiban. Tapi ini termasuk keamanan, ketentraman, ini adalah kewajiban suami. Makanya biasa suami itu berpikir untuk mencarikan tempat tinggal yang paling layak, mungkin di komplek yang aman, dan seterusnya lah. Nah ini termasuk kewajiban. Ini kurang lebih berkisar di masalah kewajiban, dan yang kelima yang terakhir adalah biologis. Biologis ya. Bagaimana seorang suami memenuhi kebutuhan biologisnya istrinya. Ya. Jadi ibu punya hak untuk membahasakan itu kepada suami. Dan yang penting adalah kembali kepada konsep awal tadi adalah ibadah. Biologis bukan cuma karena syahwat kita bangkit, bukan hanya karena pasangan minta, enggak. Tapi memang karena ini ibadah. Pernah Nabi SAW mengatakan, Fi bidi ahadikum sadaqah. Di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala besar. Sahabat kaget, ayati ahaduna ahlu walahu fi ajr. Ya Rasulullah, kami gauli istri kami dapat kenikmatan, kami dapat pahala lagi. Kata Nabi SAW, Ara'aitun law wadatumu fil haram alukumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, kalian dapat dosa? Maka tadi kafir halal, begitu juga kalau halal. Ya. Jadi memang itu ada pahalanya. Oleh karena itu syaitan di sini kata sebagian ulama sering kali membuat suami istri itu menjauh. Ya. Awal pernikahan semangat, lama-lama setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah seperti saudara, hanya tidak ada interaksi biologis sama sekali. Ini tidak boleh. Ya. Ini kewajiban. Kemudian kita pindah ke istri. Ya. Yang merupakan kewajiban ibu, hak suami sekarang. Kita balik. Yang pertama sekali taat. Taat pada hal yang ma'ruf. Taat pada suami ini kewajiban pertama. Sebagaimana tadi suami muasyarah bil ma'ruf. Menggauli dengan cara baik, sekarang ibu harus taat. Apapun yang suami titahkan, perintahkan, minta, ibu penuhi selama bukan maksiat. Dan selama ibu juga tidak ada udzur syar'i. Maksudnya ibu lepas daripada udzur, kayak misalnya lagi sakit, ya mungkin beda. Tapi kalau tidak ibu ikuti. Temani saya duduk sini, iya. Temani saya safar, iya. Ayo kita ke rumah orang tua, ayo. Semuanya iya, selama bukan dosa. Dan ini banyak sekali dalilnya. Di antaranya coba ibu renungi baik-baik ya. Saya sering sekali merenungi setiap dalil yang saya sampaikan sebelum sampaikan pengajian. Saya coba renungi apa hikmahnya Allah ini luar biasa dalam dalil-dalil ini.
Di antaranya bagi wanita ini luar biasa gitu. Kata Nabi SAW, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Bu, di sini tidak disebut sholat sunnah. Cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit paling. Ya. Jadi ini nggak disebutkan sholat sunnahnya. Nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, nggak ada duha, nggak ada sholat malam. Kalau ibu kerjakan bonus berarti. Istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya. Berpuasa Ramadannya. Nggak disebutin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, nggak ada. Puasa wajib saja. Kemudian mentaati dan melayani suaminya dengan baik. Kecuali pada saat meninggal, dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana yang dia mau masuk. Ibu tahu pintu surga tertinggi, derajat tertinggi itu dihuni oleh para nabi-nabi. Ya. Kaum laki-laki, nabi-nabi. Syuhada, orang yang mati syahid. Orang siddiq, orang yang jujur. Ya. Orang saleh. Kalau saya sama bapak-bapak yang hadir di sini, untuk jadi nabi-nabi sudah nggak mungkin. Ya. Jadi tutup Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, nabi terakhir. Tidak ada peluang. Baik, orang syuhada, ini syuhada bu, harus pergi medan perang, ditusuk oleh musuh, itu pun kalau mati. Nggak gampang mati syahid itu. Ya. Dan dalam semua peperangan muslimin, dari zaman Nabi SAW sampai nanti menjelang hari kiamat, pasti orang mati syahid lebih sedikit. Di perang Badar, pasukan muslim 314 orang, yang mati syahid 60. Di perang Uhud, pasukan muslim 700, cuma 70 yang mati. Sedikit sekali orang mati. Karena orang syahid itu kata ulama, orang yang betul-betul paling ikhlas yang Allah pilih. Itu nggak gampang. Yang ketiga, Siddiq. Coba, di antara semua sahabat Nabi, siapa yang punya julukan Siddiq? Abu Bakar. Ini seumur hidupnya nggak pernah bohong. Luar biasa Siddiq itu, jujur. Tinggal yang satu nih, orang soleh. Modalnya air mata, nangis, ibadah kepada Allah. Ini masih ada peluang. Tapi ini juga soleh ini harus konsisten, ya. Harus istiqomah terus, nggak boleh soleh seminggu, minggu depannya buruk. Harus konsisten. Ini dan laki-laki itu supaya mencapai tingkat soleh, kerjakan yang wajib, kerjakan yang sunnah. Ibu bayangin, istri manapun, wanita manapun yang sholat 5 waktu, nggak disebutin sunnahnya. Puasa Ramadan, nggak disebutin puasa sunnahnya. Dan layani suaminya dengan baik, taat. Kecuali pada saat meninggal, boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau. Tingkat tertinggi boleh. Hanya itu saja. Itu luar biasa. Pernah dengar kisah Khadijah radhiyallahu anha? Ya? Khadijah ini saking santunnya sama Nabi, sopannya, ramahnya, cintanya luar biasa. Semua hidupnya itu kasih sayang. Sampai ulama sebagian mengatakan, hikmah Allah menjadikan Khadijah yang janda, lebih tua dari Nabi sebagai istri pertama Nabi, itu karena memang Nabi butuh wanita yang seperti ini. Penuh kasih sayang, penuh cinta, penuh perhatian, penuh pengorbanan. Semua untuk suaminya. Saking luar biasa cinta sama Nabi SAW sampai dia bisa tahu dari raut wajah Nabi, Nabi lapar atau tidak. Dengarkan riwayatnya, riwayat Bukhari. Pernah satu kali Nabi SAW pulang rumah. Khadijah lihat, setelah sambut suaminya, lalu beliau mengatakan, saya izin sebentar ke belakang. Dia nggak bilang mau siapin makan. Ke belakang, pada saat itu Jibril turun. Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat turun. Lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, sebentar lagi istrimu Khadijah akan bawakan makanan kesukaanmu. Jibril yang sampaikan ke Nabi. Nabi nggak tahu mau apa di belakang. Dan karena perbuatannya ini sampaikan dia mendapatkan salam dari Allah. Allah kirim salam pada istri yang begini. Coba renung itu, ya. Kemudian sampaikan juga salam dari aku. Jibril juga kirim salam. Dan plus lagi, sampaikan karena perbuatannya ini Allah siapkan dia satu istana di surga yang tidak ada kebisingan. Karena tidak pernah ribut sama suaminya. Gak pernah bisik. Ada apa-apa bicara dengan santun, bicara dengan baik. Jadi akhirnya Allah SWT berikan balasan. Karena Allah ini mengawasi kita bu ya. Allah itu melihat kita, mengetahui apa yang kita lakukan. Tidak usah khawatir. Ingat, kita menikah untuk menjadi pendamping, bukan pengawas. Hah? Dan saya selalu sarankan di pengajian tidak usah ambil tugasnya malaikat. Hah? Ada malaikat pencatat amal baik, amal buruk. Ini suaminya keluar, ngapain di luar nih? Begitu pulang, yang pertama dilakukan periksa handphone. Ibu nikah bukan untuk itu. Kalau ibu dari awal nikah bilang, saya mau nikah sama kamu, tapi saya periksa handphone, dia tidak akan mau nikah. Pasti. Karena ibu bukan untuk mengawasi. Ibu pendamping. Tapi kan saya tidak tahu dia buat apa di luar. Bukan tugas ibu. Bu, gini dalam Islam sederhanakan.
Kalau depan mata kita benar, kita dukung. Kalau depan mata kita Allah perlihatkan salah, kita ingatkan. Itu saja. Yang kita tidak tahu jangan dikorek-korek. Gak usah. Ada Allah Tuhan, dia mengawasi dia di luar sana. Ada malaikat yang tidak pernah tidur, catat semua. Kedipan mata satu kali dicatat sama malaikat. Nanti buku amal kita ibu tahu di hari kiamat kita temukan. Semua kedipan mata pertama pada saat lahir, tangisan pertama, tarikan nafas pertama, hembusan nafas pertama, yang ke-100, yang ke-1000 sampai kita wafat. Tercatat semua. Allah gambarkan nanti orang-orang kafir hari kiamat mengatakan apa? Mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Buku apa yang kami terima ini? Tidak membedakan mana kecil dan mana besar. Kata sebagian ulama, semuanya dari baru lahir dari rahim ibu, gerakan pertama, kedipan mata pertama, sampai yang terakhir semua tercatat. Apalagi amal-amal perbuatannya semuanya. Ketentraman yang luar biasa di saat kita tidak memulai hidup kita dengan kecurigaan. Serahkan kepada Allah SWT. Dan ada sebuah hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, baktilah kepada kedua orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak berbakti pada kalian. Lalu apa pesan Nabi? Jaga kehormatan kemaluan kalian, Allah jaga kehormatan kemaluan pasangan kalian. Itu kuncinya. Ibu suci di rumah, Allah jaga suci dari luar. Selesai. Karena kita nggak mungkin, ibu bayangin kalau ibu harus kontrol nih. Mau pasang apa? Kamera di mobil, kamera tempat kerja, sampai kapan? Habis umur untuk itu untuk apa? Ya? Nggak usah pakai manajemen konflik. Harus konflik. Kalau tenang-tenang aja kayaknya ada masalah nih. Enggak. Nggak usah begitu. Umur kita terbatas. Dan ingat, satu manusia ini bu. Ibu buat baik sama dia, surga di tangan ibu. Tiket. Apa kata Nabi SAW? Istri manapun yang pada saat meninggal suaminya ridho, merasa kehilangan karena selama hidup baik, santun, ramah. Suaminya selalu kalau di luar rindu mau kembali. Karena luar biasa muamalahnya, santunnya, baiknya, pelayanannya. Kecuali pada saat meninggal, dia pasti masuk surga. Tiket surga sudah ibu dapat. Cuma keriduan suami. Satu orang ini saja. Kenapa dirusak hubungan dengan satu orang ini? Kenapa harus melotot? Kenapa harus tutur kata yang kasar? Kenapa harus curiga? Nah ini Allah jadikan kunci surga kita. Gak usah lihat siapa pasangan kita bu. Tapi lihat bagaimana Allah hubungkan hak dia ke kita dan akhirnya kita dapat balasan. Gitu kan? Kan Allah memang gantungkan surga kita di tangan dia. Sudah kita buat baik sama dia. Begitu juga sama suami. Bu, kalau kita pakai akal-akalan, kalau ibu pakai akal, siapa orang ini? Laki-laki saya tidak kenal, saya curiga aja sama dia. Suami juga bisa bilang, siapa perempuan ini? Saya kerja setengah mati 1 bulan, dia yang habisin duit saya. Kan bisa saya begitu. Tapi kalau orang pakai itu pakai akal, tapi kalau pakai syariat Allah enggak. Allah lembutkan hati dia. Ibu kira nggak capek bu keluar? Keluar capek. Keluar kerja, hadapi utang piutang, hadapi problem nikah segala macam. Banyak macam-macam masalah di luar kalau bagi laki-laki. Terik matahari saya sudah panas, gitu kan. Keluar musim dingin ya, semua dingin juga. Suka dukanya harus safar, tugas dan segala macam. Tapi semua itu tidak. Kami laki-laki ini, saya yakin mungkin bapak-bapak juga sini hadir sama saya. Walaupun capek sebulan sudah bekerja cari rezeki bu, ya. Di Jakarta, begitu pulang masuk ke rumah, lihat istri lagi makan, anak-anak lagi makan. Kebahagiaan tersendiri. Hilang semua capek itu. Allah buat begitu. Kalau Allah tidak buat begitu dalam hati kami, kita nggak akan kasih. Kan gitu. Jadi ini pemberian yang luar biasa yang harusnya kita bisa syukuri gitu. Baik, jadi ketaatan ini penting ya. Selama bukan maksiat. Kalau ibu disuruh maksiat, buka jilbab kamu. Gak boleh begini, ayo minum khamr sama saya. Nah itu tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kewajiban ibu yang merupakan hak suami, yaitu memenuhi biologisnya. Dalam masalah ini, ibu harus paham. Ya, ibu sebagai wanita dan kami laki-laki beda. Sperma itu panas, bu, saya bahasakan. Dia memang harus tertuangkan. Kalau enggak, kalau ibu biasa lihat suami itu suka emosional, ya, sedikit-sedikit tersinggung. Ini ada masalah. Paling besar persentasenya di biologisnya termasalah. Ya. Tapi kalau ini terpenuhi, insya Allah aman. Saya mau kasih rahasia laki-laki, mau nggak bu? Nah, cuma 3 orang yang mau, sudah. Yang lainnya nggak usah. Bu, laki-laki itu kalau terpenuhi 3 hal, insya Allah semua yang ibu mau dikasih. Mau nggak ibu bilang ini mau? Iya, semua iya mau. Mau nggak? Kadang-kadang belum kita bilang sudah iya. Ada satu jemaah kami begitu. Istrinya belum bicara, udah iya. Apa sih saya belum ngomong? Udah pokoknya iya aja deh.
Sama saya jalan sama-sama mau belanja di Mekah sama Madinah. Loh kenapa ngomong gitu mas? Ya nggak apa-apa, udah iya aja sudah. Dia baik sama saya. Iya semua gitu. Jadi yang pertama itu pandangan matanya bu. Laki-laki itu beda. Mereka dominan akal, ibu dominan perasaan. Ya. Laki-laki itu kalau apa yang dia lihat dia suka, ya udah itu seperti ibu sudah menguasai sebuah poin tuh. Penataan rumah, pakaian ibu. Ibu kalau sebelum nikah biasa pakai daster, sekarang suaminya nggak mau pakai daster. Jangan pakai daster, nggak apa-apa. Suami suka rambut panjang, ibu jangan potong pendek. Nggak usah. Sampai ada salah satu kerabat kami itu cerai gara-gara itu. Setelah sekian tahun menikah, kenapa mau nikah? Saya tanya laki-lakinya, kenapa mau cerai? Sudah 15 tahun menikah. Dia duduk begini, saya sangat suka dan saya terganggu dengan wanita rambut panjang, dia bilang. Sekarang rambut panjang itu saya jadi fitnah, jadi ketarik. Jadi kayak mau kenal orang itu, saya terganggu. Saya cuma minta istri saya supaya rambut panjang. Enggak, setiap rambut panjang potong. Dan bahasanya, kenapa rambutnya dipotong? Ya udah saya begini, panas. Kalau nggak mau ya sudah. Loh, kok gitu jawabannya? Kenapa kalau rambut panjang tuh dapat ridho Allah, dapat pahala, dapat cinta suami? Kenapa gitu? Tapi gitu, gara-gara itu contoh misalnya. Maka ini harus hati-hati, pandangan mata. Apa kata Nabi SAW? Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan bahagia. Senyumnya, penampilannya, dandanannya, semua yang suaminya suka. Bukan yang ibu suka. Lah iya, karena untuk dia kan. Yang kedua, perutnya, makanan. Jadi kalau misalnya suami ibu suka sekali tempe, contoh. Ya udah, ibu mau siapkan menu apapun, tempe selalu ada. Nggak apa-apa yang lain, tapi ini jangan. Ini jangan diganggu. Makanya nafkah itu kan salah satunya untuk digunakan makanan, minuman ya. Itu berpengaruh sekali. Nggak usah banyak-banyak, yang penting dia suka. Penatannya juga rapi. Saya pernah ajarin istri saya berbagi. Kebetulan saya suka nata-nata, suka rapi-rapi. Jadi saya punya pengalaman sendiri, saya ajak. Saya bilang coba, beda nggak kalau ada nasi goreng. Nasi goreng ini sudah selesai digoreng, kita tata di piring. Dengan kita sendok begitu saja, berantakan nasinya, telurnya ditaruh aja, acarnya, kerupuknya, berantakan, dihidangkan. Dengan coba ambil satu kop, ya, dicetak makanan nasi itu, tata acarnya di sebelah, telurnya rapi. Beda nggak? Beda. Nah restoran tuh jual ini sebenarnya, penataannya sebenarnya menunya sama. Tapi ini pengaruhnya besar. Melihatnya bagus, ya, sehingga ada cita, ada selera, nanti akhirnya perutnya terpenuhi. Nah yang ketiga, ini yang jadi saksi bahasan kita, karena ini hak dia yang kedua, yaitu masalah biologisnya. Selama ini terpenuhi insya Allah, maka ibu bicara apapun, iya. Tapi kalau pulang rumah berantakan. Pakaiannya berantakan, badannya bau bawang, ya. Ngomong mulutnya bau jengkol. Nah, contoh, makanan ada gak? Saya belum masak, lupa. Oh tadi sudah dimakan anak-anak, habis. Gak ada makanan. Atau kalau di meja itu makanan sudah dingin. Dia sibuk dengan TV-nya, sibuk dengan handphonenya, dia gak temani suaminya. Terus diajak biologis gak mau. Capek gak mau. Terus kemudian setelah itu minta beli ini, beli itu. Mau dipenuhin? Gak bakalan. Kan gitu, sederhananya begitu. Ini rahasia kami loh, saya sudah sampaikan. Nah, harusnya difahami. Nah ini masuk dalam hal yang kedua. Ya, masalah biologis ini. Dan yang penting dalam masalah biologis, dua hal saya ingin ingatkan. Perlu diketahui, Bapak Ibu sekalian, Bapak-Bapak juga sama. Jangan lupa doa. Nah ini ibadah. Selalu doa, terutama bagi suami di sini. Allahumma jannibna minasyaitan, jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karunia kepada kami. Apa kata Nabi SAW? Doa yang pendek ini. Siapa yang membaca ini pada saat mau biologis dan Allah karuniai anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Anak itu tidak akan nakal, insya Allah tidak akan gini. Doa. Nah yang kedua, jangan sebarin hubungan biologis itu. Jangan cerita, jangan bangga-bangga sama teman-teman. Kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang seorang laki-laki atau perempuan yang sudah saling terbuka, sudah biologis, kemudian mereka menyebarkan rahasia itu. Dalam hadis yang lain, pernah Nabi SAW selepas sholat subuh mengatakan, mungkin seseorang di antara kalian cerita tentang interaksi biologis dengan pasangannya. Lalu kata
Asma binti Yazid radhiyallahu anha, seorang sahabat, mengatakan, iya ya Rasulullah, laki-laki dan wanita di Madinah melakukan itu. Kata Nabi SAW, jangan kalian lakukan itu, karena perumpamaan itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan di jalanan, lalu mereka interaksi biologis, lalu orang-orang semua melihatnya. Ini ada efek kejiwaan ya, dan sosial juga sebenarnya. Kalau ibu cerita misalnya, Allah kasih ibu suami yang Masya Allah memuaskan segala macam, ibu cerita sama 5 orang teman-temannya, suami saya itu begini, 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 begini. Dari 5 orang ini, suami mereka tidak begitu. Kira-kira apa yang terjadi? Ada iri, ada hasad, bahkan bisa mengganggu suami ibu. Itu kan banyak terjadi. Nah itu efeknya. Sama kalau laki-laki cerita, istri saya itu begini-begini, mungkin cuma untuk berbangga-bangga. Tapi dia lupa, mungkin di depan dia 5-6 orang ini, istri mereka tidak begitu. Lalu kemudian diganggulah istri dia. Nah itu terjadi. Ini perhatikan baik-baik ya. Jadi baca doa dan jangan pernah sebarkan. Kemudian yang ketiga mungkin saya tambahkan ini, dalam masalah biologis, jangan lakukan hal yang diharamkan. Semua boleh, kecuali meletakkan kemaluan di dalam dubur, maaf, laki-laki ke perempuan, atau meletakkan kemaluan di dalam kemaluan lagi haid dan nifas. Selain ini boleh, nggak ada masalah. Semuanya boleh dikerjakan. Yang ini tidak boleh. Ini haram. Tapi kalau lagi haid, suami saya mau mendekat, boleh interaksi. Tapi nggak boleh kemaluan di kemaluan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ini bukan aib untuk disampaikan ya, karena ini riwayat. Dalam hadis Bukhari, Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW kalau ingin menggauli kami sementara kami sedang haid, maka beliau suruh meletakkan kain, mengeraskan kain di tempat keluar haid, maksudnya di kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Onani haram bagi laki-laki, tapi kalau istri yang lakukan tidak haram, kan gitu. Karena kan syahwat dia tetap ada, ibu mungkin pada saat haid tidak, gitu kan. Itu contohnya. Dan kata Nabi SAW kepada sahabat yang bertanya, Rasulullah, apa yang bisa kami lakukan pada saat kami ingin menggauli istrinya pada lagi haid? Kata Nabi SAW, lakukan semua kecuali persetubuhan. Jadi ini yang harus diperhatikan, yang tidak boleh. Tapi yang boleh nggak ada masalah. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, waktu para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Mekah ini seringkali biologis variasi, Bu. Ya. Orang Madinah nggak terbiasa dengan itu. Orang Madinah cuma dengan satu gaya saja. Ada sahabat yang hijrah ke Madinah, nikah sama wanita Ansar Madinah, kemudian dia tidak tahu harus bilang apa karena istrinya nolak-nolak. Sampai kepada Nabi SAW turun firman Allah SWT surah Al-Baqarah 223. Ya, tentang masalah boleh bergaul, ya, bagaimana saja, yang penting jangan pada saat yang atau di tempat yang dilarang. Baik, ini masalah biologis. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang merupakan kewajiban istri, adalah tidak boleh melakukan aktivitas kecuali dengan izin suami. Seperti misalnya keluar rumah, ya, ini harus izin. Karena kata Nabi SAW, wanita manapun yang keluar tanpa izin, maka dilaknat sampai dia kembali. Ya. Kemudian juga, kalau lagi sakit, tidak bisa melayani, bahasakan baik-baik izin. Kemudian juga kalau mau puasa sunnah, ya Bu, puasa sunnah, izin suami kalau suami lagi ada. Kayak ibu biasa puasa Senin Kamis. Ini hari Kamis nih misalnya. Ibu lagi puasa tapi suami lagi cuti di rumah. Izin dulu. Boleh nggak besok saya mau puasa? Kalau dia bilang nggak boleh. Karena itu puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib Ramadan nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Jadi kalau hak Allah wajib bertemu dengan hak wajib makhluk, kita dahulukan haknya Allah. Puasa Ramadan dengan suami minta dilayani, maka kita harus dahulukan puasa Ramadan. Maksudnya masalah biologis ini ya. Jadi harus didahulukan. Tapi kalau ketemu dengan haknya Allah sunnah, puasa sunnah, dengan hak wajibnya makhluk, permintaan suami dilayani, maka kita batalkan puasa kita. Nah itu hal yang mesti diperhatikan. Dan kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya berpuasa sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya. Nah, ini penting. Sama juga dengan mendatangkan keluarga, tamu di rumah, izin dengan suami. Ini semua bab-bab izin ini penting. Ya, bahasakan baik-baik. Ibu diberikan uang, lalu ibu tabung atau ibu pegang, ibu mau kelola, ibu mau keluarkan izin sama suami. Gitu kan. Sampaikan kepada suami. Nah ini semua bab yang harus diperhatikan. Itu poin yang kedua. Jadi poin yang pertama tadi tentang masalah pernikahan adalah ibadah, poin kedua adalah hak dan kewajiban. Poin ketiga yang kita ingin bahas adalah pengenalan terhadap karakter pasangan. Jadi kita perlu tahu ya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana karakter pasangan. Secara umum, laki-laki itu dominan akal. Ibu-ibu perempuan dominan perasaan. Itu dominan. Akal itu begini Bu. Masalah, solusi. Itu akal. Kalau ibu lagi telepon suami, ini mas lagi ada masalah gini-gini di rumah misalnya.
Laki-laki itu langsung ke solusi. Listrik lagi padam, pikirannya hubungin siapa nih? Kadang-kadang karena buru-burunya dia untuk menyelesaikan permasalahan yang ibu sedang hadapi, ya udah ya, assalamualaikum. Ibu kadang-kadang terbawa perasaan, kok dia nggak bilang sayang sih? Nah, padahal sebenarnya lagi ada masalah, ya. Itu dominan akal dan dominan perasaan harus difahami nih. Begitu juga laki-laki itu dominan akal misalnya, kalau kami laki-laki ini lagi naik mobil, ban mobilnya pecah misalnya, maka langsung pikiran kami ke solusi, bengkel mana terdekat, selesai. Kalau ibu perasaan, ibu turun dulu, lihat dulu kenapa bannya pecah, terbawa perasaan dulu, baru pikirkan bengkel. Nah, laki-laki simple tuh pikirannya, sekarang dia masuk ke toko, saya mau beli baju misalnya ke meja, masuk ke satu toko nih, pas masuk, nggak ada, saya sudah cocok nih, oh ini coraknya nih motifnya, ini warnanya, mas ada nggak ukurannya? Cari yang XL, oh nggak ada, ya udah, pakai akal, udah pindah aja, cari yang lain. Kalau ibu nggak, kenapa nggak ada mas? Coba cek dulu di gudang. Kapan datang? Dan. Kenapa ketawa? Benar. Nah, begitu. Ibu dan bapak janjian di restoran misalnya. Ya, ibu sama bapak janjian makan. Iya kita makan yuk ke restoran, lunch atau dinner misalnya. Ayo kita makan siang, makan malam. Pas masuk ke satu restoran, udah janjian malam misalnya. Ternyata restorannya sudah tutup. Suami ibu tuh simple, ya udah kalau kita cari restoran lain. Ibu enggak, sebentar, saya turun dulu tanya, kenapa dia tutup? Mungkin masih ada, mungkin. Nah begitu. Nah ini mengenal karakter penting. Satu sisi, laki-laki harus bisa memahami tentang karakter wanita. Sisi lain, wanita juga harus kenal karakter laki-laki. Nah gitu. Ya. Baik, kita rincikan tentang karakter ini, supaya lebih dikenali gitu kan. Kalau laki-laki, saya nasihat dulu laki-laki. Sekarang kalau saya misalnya sama bapak-bapak di sini janjian sama teman, saya janjian sama teman laki-laki sama laki-laki, terus telat, ya. Begitu telat, udah, sorry bro, maaf, ini telat, ayo kita jalan ya, udah. Dia secara akal tuh, oh sudah minta maaf, udah langsung berdiri jalan, kan selesai. Kalau perempuan enggak, gitu. Sekarang janjian jam 2, suaminya telat jam 3 datang, ibu sudah cemberut. Gak bisa suami bilang, udah ya maaf saya telat tadi macet ayo. Gak mau berdiri dia. Dia rasa tercoreng perasaannya. Gak bisa kayak laki-laki. Jadi laki-lakinya duduk dulu, maafin saya, nanti saya tidak ulangi. Ya udah, baru jalan. Nah ini mengenal karakter penting, karena gesekan-gesekan terjadi. Ya. Ada poin yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ta'aruf itu, perkenalan dalam rumah tangga, itu justru terjadi setelah akad nikah. Ya. Sebelum akad nikah itu cuma pembukaan. Cuma biodata, kenalan keluarga, jumlah saudara, hobi, ya gitu-gitu saja. Tapi setelah akad nikah, sampai salah satunya meninggal, itu masa ta'aruf. Jadi jangan heran setelah 10 tahun menikah, terus kita ke satu kota, suaminya ibu bilang, ini restoran kesukaan saya. Ibu bilang, kok baru bilang? Oh, saya juga baru ingat. Jangan heran setelah berumah tangga, istri misalnya mengatakan, ini sepupu saya. Datang dari Amerika. Mungkin suaminya bilang, kok baru bilang sama saya juga baru ketemu. Itu biasa. Bahkan ada karakter dan bawaan, ibu terbiasa 20 tahun atau 25 tahun di satu pola. Pola makan, pola fikir, pola tidur, semua pola ya. Nah suami juga 25 tahun, 30 tahun di satu pola. Ini kan bertemu nih. Nah di sini nih butuh satu pengikat yang baik. Yang benar dan sempurna itu memaafkan dan mendukung. Yang salah dan kurang meminta maaf dan memperbaiki. Ingat, jangan pernah bawa egoisme dalam rumah tangga. Rusak semua. Egois ini rusak semua. Dendam, ya, cemburu buta, ini semua perusak ini. Virus, nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Mau tenang rumah tangganya jangan ada ini. Ya, ini kalau cemburu buta, dendam, curiga, semua ini nggak ada manfaatnya. Nggak akan memperbaiki apa-apa gitu. Ya. Jadi harus kita tahu ini. Baik, ta'aruf itu berjalan ya. Jadi yang benar misalnya ibu terbiasa selepas subuh sudah nggak tidur. Misal, ibu aktivitas segala macam. Sudah terbiasa dengan pola itu. Suami nggak. Mungkin dia terbiasa nanti aktivitas jam 10, jam 11 pagi. Dia istirahat lagi. Itu biasa. Pola. Teknis. Selama teknis itu biasa aja. Kita saling bantu-membantu. Gitu kan. Mungkin ibu terbiasa rapi. Suaminya mungkin tidak.
Pulang, sepatunya ditaruh sembarangan, keluar kamar mandi, handuknya ditaruh di ranjang, berantakan, bisa. Ya sudah, mas, tolong mas, ini mas, udah. Dia nggak mau tahu, gitu. Misalnya masih lupa lagi. Ya udah, caranya gimana? Ibu anggap itu sebagai ajang pahala. Udah, sudah diingatin sekali nggak mau. Ibu tinggal angkat dari tempat sepatu ke raknya, pahala. Gampangnya tuh, selesai, dapat pahala. Handuknya ambil, gantungin, selesai. Kan gitu. Selama teknis, ini kan teknis ya. Ini masalah teknis, bukan pelanggaran agama ya. Sama suami juga begitu, mungkin suami terbiasa begitu. Istrinya mungkin kita balik keadaan, mungkin dia terbiasa berantakan, suaminya terbiasa rapi. Di keluarga yang memang selalu rapi, bersih, suaminya, istrinya nggak begitu. Mungkin suaminya biasa 1 hari mandi 2-3 kali, istrinya mandi sekali sehari. Ini tidak terbiasa, ya kan gitu. Maka dia harus memberikan masukan-masukan positif, merangkul pasangannya. Yang penting gini, jangan egois. Jangan tidak mau dinasihatin, tidak mau terima. Jangan. Yang itu rumah tangga akan langgeng nanti kalau kita begini. Ini masuk dalam bahasan masalah pengenalan karakter ya. Nah, karakter yang lain Bu, suami itu suka kalau dinilai. Ya. Penilaian ini penting dan sering berterima kasih. Itu penting ya. Jadi kalau misalnya suami kasih apa aja, ibu selalu bilang terima kasih ya mas, terima kasih ya. Ucapin terima kasih, biasakan itu. Ibu biar masak tiap hari, suami nggak bilang terima kasih, ibu biasa aja. Tapi kalau suami beda. Ada bahkan sebagian suami ibu karena ingin bahagiakan istrinya sampai utang. Utang sana sini, belikan handphone baru. Tapi karena bukan seperti yang istrinya suka, ini handphone apa? Gitu. Nggak dinilai gitu. Padahal kesian mungkin dia sudah berkorban, utang sana sini gitu ya. Coba nilai. Nah biasanya tipologi laki-laki itu kalau dia diterima kasih, maka yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa kasih yang lebih baik lagi. Begitu. Itu penting ya. Jadi selalu diterima kasih. Ini karakter penting. Nah ibu juga sama tentunya. Setiap suami kami selalu sarankan kalau dalam pelatihan, dalam pengajian, selalu ucapkan terima kasih ya. Tapi kalau perempuan itu bukan lebih ke terima kasih, tapi pujian. Ya. Jadi suami itu harus royal puji. Kalau laki-laki nggak butuh banyak royak pujian. Oh mas ganteng banget, biasa aja dia. Ya. Tapi terima kasih ya mas, nah itu mahal bagi dia. Ya. Kalau perempuan enggak, pujian. Ya. Bahkan dalam memuji boleh bohong. Ya. Saya belum pernah ketemu wanita secantik kamu. Padahal enggak. Masakan kamu paling enak yang saya pernah temukan. Padahal sebenarnya tidak, biasa ya. Itu dalam memuji ya, ingat, hanya batasannya memuji di sini. Ya. Contoh saja, mas makanannya enak, enak banget. Gitu. Nah itu beda, kalau laki-laki berarti kita terima kasih, perempuan ada pujian. Ini karakter ya, karakter. Dan karakter yang lain, perempuan itu pendendam, laki-laki enggak. Contoh, mau contoh enggak? Kalau bapak ibu pernah bertengkar di WA, kemudian sudah baikan, saya yakin suami ibu sudah hapus WA-nya semua. Kalau ibu disimpan. Ini sebagai barang bukti. Bukti apa? Kan sudah baikan. Ini dendaman, tidak boleh. 1 tahun kemudian lagi enak-enak minum teh sama-sama di taman. Tiba-tiba terlintas bahasan. Kau pernah lakukan? Kapan? Ini buktinya. 1 tahun yang lalu. Untuk apa? Kalau laki-laki umumnya tidak. Saya banyak tanya, saya survei ke lapangan tanya ikhwan. Iya kalau sudah baikan sama istri sudah. Dia tidak mau baca lagi. Dia nggak mau tahu itu. Pokoknya sekarang ke depan. Udah dihapus sama dia. Makanya rata-rata di WA-nya nggak ada tuh. Pertengkaran sama istrinya nggak ada. Tapi kalau istrinya Masya Allah. Per tanggal, per bulan. Lengkap sama tahun-tahunnya. Data-data. Ini nggak boleh. Ini bukan hal yang positif ya. Ini nggak boleh. Kita selalu buka lembaran baru. Nah rumah tangga kalau mau langgeng Bu. Bapak sekalian. Kita selalu buka lembaran baru. Karena kita ini menikah sama seseorang, yang orang ini punya pola lama, kita juga punya pola lama. Yang penting siapa yang benar, yang sempurna, membantu dan memaafkan, siapa yang salah minta maaf, jangan egois, sudah selesai, akan aman gitu. Nah, ini juga karakter ini, yang harus difahami ya. Kita kalau lebih banyak kenal karakter kita itu, insya Allah akan sendirinya, kita akan bisa, lebih langgeng dalam rumah tangga itu. Baik, sebagai penutup, dalam masalah rumah tangga bahasan kita poin keempat, judulnya gini, jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Ya, ini penting. Jangan libatkan orang ketiga kecuali ahlinya.
Bu maaf ya, saya tidak singgung siapa, saya tidak tahu ibu-ibu hadir sini, tapi jangan konsultasi rumah tangga pada janda. Jangan konsultasi bapak-bapak rumah tangga pada duda. Jangan konsultasi dengan bujang, dengan gadis. Gak boleh. Karena mereka gagal. Baik gagal atau belum berumah tangga. Ada satu kasus, banyak kasus, tapi di antara Indonesia pernah ada yang konsul sama kami. Ribut suami istri sampai cerai, gara-gara apa? Istrinya setiap ada masalah sama suaminya, konsul sama adiknya masih gadis. Gak ada pengalaman rumah tangga. Adik ini pusing. Udah kak cerai aja. Kesimpulan terakhir begitu. Adiknya nggak ngerti. Nggak ada punya pengalaman gitu. Dia nggak tahu. Kakaknya ikutin. Ribut sama suami minta cerai. Kenapa begini? Ada yang konsultasi sama janda sama gadis sama buju duda. Dia, sudahlah. Saya juga pernah alami kok. Cerai aja. Nah. Ini kan ngaco semua ini. Terus di mana Ustaz konsultasi? Konsultasi. Ingat, curhat hanya kepada Allah. Kalau curhat, tuangkan semua, wudu, sholat di sejadah. Ibu nangis di situ, silakan. Itu yang bisa. Kalau konsultasi, libatkan orang ketiga ahlinya. Masalah agama ke ustadz, masalah penyakit ke dokter. Selesai. Konsultasi, dok, kepala saya pusing dok, sudah 2 hari. Apa obatnya? Itu konsultasi. Kalau dok, saya cerita dulu ya. Nah, itu curhat namanya. Nggak bisa. Ustadz, suami saya ucapkan kalimat tolak, jatuh nggak ya? Konsultasi. Baik, nanti kalau ditanya lagi, kapan diucapin bu? Emosi atau tidak? Oh enggak gini, baik enggak jatuh, selesai. Gitu kan? Ustaz saya cerita dulu ya, tahun lalu saya begini. Oh panjang, terakhir hanya untuk tanya kalimat tolak jatuh atau tidak. Jadi jangan biasakan curhat dengan manusia. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan penuhi. Siapa yang menggantungkan nasibnya pada makhluk, Allah akan biarkan dia dengan makhluk itu. Biasakan begitu. Pernah dengar nama Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ulama tabi'in. Orang ini terkenal punya julukan Sajjad. Orang yang suka sekali sujud. Dia tuh kalau sujud bu di Mekah, ya, tidak angkat sampai semua sudah dituangkan kepada Allah. Ya Allah begini, ya Allah begitu. Sampai diangkat kepala dia sudah plong. Nah itu curhat namanya. Tapi kalau konsultasi jangan. Kalau sama manusia jangan. Manusia hanya konsultasi. Ini penting. Jadi libatkan orang yang ahli di bidangnya. Ya. Tidak mungkin kita bicara listrik sama orang lain. Ya. Misalnya seorang yang tukang masak misalnya. Mungkin tidak nyambung, dia nggak ngerti. Maka seperti itu. Konslet, banyak rumah tangga konslet rusak ini gara-gara begini. Orang ketiga yang dilibatkan sama dia. Apalagi orang baru kenal. Langsung duduk, kenal di pengajian, kenal di mall. Duduk langsung ngobrol, oh suami saya itu begini. Dia tidak tahu orang ini siapa. Bu, kalau ibu bicara sama seseorang, kalau itu orang yang kita cintai, misalnya orang tua kita tuangkan permasalahan kita sama dia, kita sedang menyedihkan dia. Kalau itu orang musuh kita, maka kita menyenangkan dia, karena dia punya poin kelemahan kita. Maka harus kembali kepada ahlinya. Ini poin terakhir yang kita bahas dalam masalah rumah tangga. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita itu adalah sumber kebahagiaan sudah. Bagaimana kita kejar pahala dari suami, bagaimana kita kejar pahala dari istri, ya bagaimana kalau ada anak kita kejar pada anak. Kita belum bicara anak-anak ya, kita masih bicara lingkup suami istri, maka insya Allah akan ada kebahagiaan. Kebutuhan kita semua, pahala memuncak di situ, ya. Kemudian juga kita punya teman untuk mendampingi kita, memenuhi kebutuhan biologis kita, semuanya sudah ada. Maka jaga ini baik-baik, ya. Dan sebagai menutup kata Nabi SAW juga hadis yang mulia, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya orang yang paling baik pada istrinya atau pasangannya. Dan ketahuilah aku orang yang paling baik akhlaknya pada pasangannya. Jadi kita bagi contoh, harus baik, santun, ramah dan seterusnya. Allahu a'lam. Ingat teman-teman, kesalahan dan kekurangan pasangan bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dibantu dia keluar dari permasalahannya. Karena cerai sama dia, nikah sama orang lain akan ada permasalahan baru juga. Sama. Oleh karena itu rangkul dia, ajak dia sama-sama untuk keluar dari permasalahannya. Kalau Allah bukakan hatinya dia mau, alhamdulillah, ibu raih pahalanya, bapak raih pahalanya. Tapi kalau setiap ada masalah cerai, tidak akan pernah ketemu manusia, tidak akan sempurna. Kalau tidak mau masalah, nikah sama balon. Ya. Boneka balon. Ibu mau gebukin, ibu mau marahin, tidak apa-apa, dikempesin bisa. Manusia nggak bisa. Ya. Allahu a'lam. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majelis kita. Dan pasti kalau ada benar dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga ilmu kita bermanfaat. Dan juga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Mari disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.